Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi selamat bergabung di Bincang Kekebalan kita pada malam hari ini. Seperti saya sampaikan di awal, ini kegiatan ke 23 kita yang digelar dengan berbagai topik dan berseri. Pada malam hari ini kita akan dinarasumberi oleh Ibu Asdiana MA, Ibu Dr. Asdiana MA. Sehari-hari beliau ini dosen di IAIN Takengon, dan Bu Dr. Asdiana ini mengangkat tema penelitian untuk disertasinya tentang kekebalan, nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam kekebalan. Dan luar biasanya disertasinya ini sudah dibukukan dan sudah terbit dan juga sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Dr. Asdiana untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Pak Yusradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat kepada Rasulullah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Senang sekali malam hari ini diundang oleh Pak Yusradi dalam rangka Bincang Kekebalan. Yang saya hormati Guru Besar Bapak Profesor Dr. Yusnadi, Bapak Profesor Din Majid, kemudian Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kepada mahasiswa Ibu, ini kebanyakan mahasiswa IAIN Takengon, kembali kita berjumpa hari ini, malam ini, tidak terlalu formal, saya pikir, hanya berbincang-bincang, tetapi dalam rangka bincang ilmiah ya Prof. Mohon arahannya Prof. Ini masih, kalau ibarat bawang, masih sekulit bawang ilmunya. Baik, di sini sedang azan ini Pak Yusradi. Lanjut saja. Oh iya, oke. Berbicara masalah kekebalan ini cenderung kepada generasi 90 ke bawah apa ke atas ya. 90, 80 seperti itu. Tahun-tahun 2000-an kekebalan ini mungkin masih ada pelaksanaannya, tetapi sudah terkalahkan dengan media-media yang lain. Sehingga kekebalan ini tidak terlalu diminati lagi. Oleh karena itu, kita sebagai mediator pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, mencoba mengupas budaya kearifan lokal ini agar menjadi dibudayakan. Setelah beberapa periode sebelum ini, sudah banyak para mahasiswa kita, mahasiswa baik dari kalangan S1, dan magister dan doktor, sudah berlomba-lomba untuk saat ini meneliti tentang kearifan budaya lokal. Nah, salah satunya kekebalan ini. Kekebalan kalau kita lihat arti yang sebenarnya kan berita atau kisah. Nah, jadi kalau kita lihat secara ilmiah, kekebalan ini dilihat dari historis. Kita lihat dari sejarah bahwa pada masa itu usia saya kelahiran tahun 82 Prof, masih mengalami atau menerima kisah-kisah tentang kekebalan itu. Walau alam anak-anak didik kita ini yang mahasiswa yang generasi tahun 90-an apakah masih ada, nanti akan ada diskusi-diskusi berikutnya. Nah, metode ini kalau kita lihat
sebagai historisnya, Kekebaran ini adalah salah satu sastra lisan di Gayo. Sastra lisan yang lain terdapat di Didong atau syair. Kekebaran adalah salah satunya. Nah, ini ada di Tanah Gayo, walaupun mungkin di daerah-daerah lain ada juga namanya dongeng, mendongeng, atau yang lainnya. Kalau di bahasa Gayo, di Gayo itu namanya Kekebaran. Itu kita lihat dari sejarahnya, dari segi historis. Nah, kemudian kita lihat dari segi filosofis bahwa secara filosofi biasanya orang tua dulu, terutama nenek menceritakan kepada cucunya, ibi menceritakan kepada untilnya atau keponakannya, kemudian orang tua menceritakan atau mengkisahkan kepada anaknya. Jadi biasanya dulu dilakukan ini sebelum menjelang tidur, karena pada itu media pembelajaran atau media penyampaian kisah, penyampaian nasihat, mauizah, kemudian penyampaian perumpamaan itu melalui Kekebaran. Kemudian kita lihat dari segi teoritis. Nah, kalau dari segi teoritis, tentu saja Kekebaran ini adalah sastra lisan yang sudah banyak diteliti para ilmuwan-ilmuwan, bahwa tradisi lisan itu adalah sesuatu yang dikisahkan secara lisan kepada, apakah itu orang tua kepada anak, guru kepada murid, nenek kepada cucu, dan lainnya. Yang penting itu disebut dengan sastra lisan, disampaikan secara lisan. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita lihat bahwa Kekebaran ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bahwa penyebaran ini dilakukan secara lisan, yaitu tutur yang disebarkan melalui tutur kata, melalui ucapan-ucapan, sehingga kita kenal Kekebaran ini yang sudah melegenda. Itu ada beberapa jenis, Kekebaran. Kalau kita lihat beberapa, salah satunya Kekebaran itu, satu Kekebaran bisa berisi bermacam disiplin ilmu yang cenderung kita lihat dari sisi mana. Kalau misalnya tentang atu belah misalnya, kalau kita lihat dari sisi pendidikan ada, kemudian sisi seni ada, sisi budaya ada, Ya, kemudian izin sisi Bu Diana agama sebentar. juga ada. Bu Diana sebentar. Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk memute-kan perangkat mic-nya ya, supaya tidak mengganggu presentasi Bu Diana. Mohon sekali lagi untuk di-mute-kan. Terima kasih. Lanjut Bu Diana. Oke. Ya, jadi seperti itu. Artinya kalau kita misalnya melihat Kekebaran ini dari segi pendidikan anak, ya pasti ada. Pendidikan karakter ada. Semua jenis pendidikan, tergantung kita sebagai peneliti atau peminat tentang Kekebaran ini melihat dari sisi mana. Seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain bahwa generasi disampaikan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, begitu juga metode pendidikan di Indonesia atau metode pendidikan di Gayo. Nah, artinya kalau bahasa daerahnya, rata-rata yang mengikuti mengikuti seminar ini, rata-rata kalau saya lihat rata-rata suku Gayo, walaupun ada suku-suku lain bisa menerjemahkan. Kalau bahasanya Arailang, Araijo, Arajaman, Arabesilu. Jadi kalau misalnya cerita masalah romansa, itu bisa dilihat dari Putri Pukes. Nah, kemudian ternyata dulu sudah ada, walaupun pada waktu itu media kan belum terlalu banyak, belum terlalu secanggih sekarang. Jadi orang tua dulu
kalau di bahasa, bisa dikatakan legenda, itu disebut dengan mitos. Mitos ini kan bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Kemudian yang melihat itu mereka berpendapat menduga-duga. Menduga-duga. Jadi kalau misalnya ceritanya seperti ini, maka diambil kesimpulan seperti ini. Jadi terus di era-era berikutnya disandingkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dikaitkan. Kemudian ternyata banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam kekebalan. Nah, jadi bahwa kekebalan ini merupakan cerita hayalan sebenarnya yang berbentuk imajinasi. Jadi imajinasi itulah yang membuat bahwa di dalam cerita Atu Belah itu ternyata ada beberapa karakter yang kita temui, ada karakter ayah, ada karakter ibu, ada karakter anak. Nah, kalau karakter anak di situ dikisahkan di Atu Belah itu bahwa seorang anak ini meminta kepada orang tuanya tetapi tidak sabar, sehingga orang tua ibunya melalaikan amanah suaminya, amanah ayahnya. Nah, kalau kita baca sekilas bahwa jagalah, kalau bahasanya dulu jagalah kebun. Di situ ada semacam belalang. Kalau misalnya kamu buka, belalang itu akan terlepas. Anaknya minta ikan, kan seperti itu kisahnya. Kemudian seorang ibu yang tidak tega melihat anaknya menangis, kemudian dia berkorban. Nah, di situ karakter ayah kita lihat dari sisi karakter ayah bahwa ayahnya ini tidak mengklarifikasi, langsung terus bertindak. Langsung bertindak. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendidikan, kita kaitkan dengan pendidikan sekarang, nggak boleh. Kalau dulu zaman-zaman kami dulu SD, kalau nggak buat PR, panjang kuku, kalau ribut-ribut langsung dipukul, langsung dijewer oleh, nggak masalah, karena tidak ada undang-undang dan hukum yang melarangnya. Nah, sekarang kan berbeda. Sekarang kalau kita misalnya ada kekerasan terhadap anak, terhadap istri, atau terhadap murid, sudah ada undang-undang KDRT. Maka sudah terjerat hukum-hukum atau pasal-pasal. Nah, artinya bahwa isi dalam kekebalan Atu Belah itu kita bisa melihat dari bermacam-macam sisi. Nah, kita lihat lagi dari sisi anak ini tadi, bahwa di dalam kekebalan itu terdapat beberapa pengertian atau beberapa hal yang perlu yang perlu dilaksanakan oleh seorang anak, bahwa ada di sini saya menuliskan dalam disertasi saya bahwa oya kati kita turah tepat janji. Jadi dalam isi dari kekebalan Atu Belah itu bahwa seorang istri maaf Rob kalau salah analisa saya, nanti diminta arahannya. Seorang istri yang sudah diamanahi oleh suaminya ketika suaminya mencari nafkah, jaga harta saya, jaga harta itu bisa saja anak, bisa saja harta, bisa saja yang lainnya, dan jaga amanah saya. Nah, kalau kita kaitkan dari nilai menjaga amanah ini tadi kan, karena ibu ya, seorang ibu tidak tega melihat anaknya menangis, sehingga apapun dia korbankan. Kalau bahasa sekarang, yang dimasukkan ke mulut ibunya rela dia keluarkan lagi untuk disuapkan ke anaknya. Itulah makanya seorang ibu rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anaknya. Jadi maksud dari itulah sebabnya kita harus menepati janji. Karena ketika kita menepati janji, walaupun mungkin niat kita benar, niat kita itu memang sudah bagus, tapi karena caranya yang salah, akhirnya niat itu terkalahkan dengan cara itu tadi. Orang akan melihat caranya, bukan melihat nilai niatnya, seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga bahwa kalau kita lihat di dalam surah dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan tentang
menjaga amanah ini tadi, menepati janji, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, artinya bahwa kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai guru, apakah kita sebagai anak, harus memang betul-betul menjaga amanah. Nah, itu yang disampaikan, artinya pesan yang disampaikan lewat kekebaran atau belah itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, Oya kati kita gerenguk menuruhan kekuatan diri tewa. Artinya bahwa ini berimbas kepada ayahnya. Jadi ayah ini tadi itulah sebabnya maka tidak boleh hanya menunjukkan kekuatan diri kita saja. Bahwa ayah ini tanpa mengklarifikasi, tanpa menyelidik, langsung mengambil tindakan. Nah kan dalam lagunya itu Gae Hamai Yelesne Kerunanake. Nah itu kan kalau misalnya kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini, kemudian fenomena-fenomena yang terjadi hari ini, itu akan menjadi bumerang seperti itu. Jadi melalui kisah kekebaran ini diajarkan kepada Anan, mengajarkan kepada cucunya, Ibi mengajarkan kepada untilnya atau keponakannya, kemudian orang tua mengajarkan kepada anaknya melalui metode bercerita atau metode kisah kalau dalam Al-Quran. Kalau kita lihat metode pendidikan yang disampaikan oleh Abdullah Nasir Ulwan itu kan ada 4 metode. Yang pertama, cara menyampaikan pendidikan kepada anak itu lewat metode hiwar, percakapan. Nah, kalau zaman dulu kan memang tanpa adanya alat komunikasi sekarang, kita memberi pendidikan atau nasihat itu biasanya sambil makan gitu. Orang tua menyelidiki anaknya hari ini kegiatannya apa segala macam gitu. Nah, itu yang dipaparkan oleh Abdullah Nasir Ulwan juga melalui pendidikan, metode pendidikan. Yang kedua yaitu metode kisah. Nah, inilah yang disampaikan oleh nenek-nenek kita terdahulu, kemudian orang-orang tua terdahulu, menyampaikan kisah-kisah yang memang menjadi inspiratif, menjadi motivasi, menjadi edukasi, menjadi inovasi bagi pendidikan anak-anak zaman now atau generasi milenial sekarang. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau menurut Abdullah Nasir Ulwan itu kan metode amsal atau perumpamaan. Nah, ini tadi di Atubelah itu diumpamakan orang tuanya ini tadi karena sudah berkelahi atau sama bapaknya, kemudian orang tuanya ibunya pergi ke Atubelah, kan gitu, diumpamakan seperti itu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah metode mauizah atau nasihat. Jadi orang tua dulu ketika menyampaikan kisah atau cerita kekebaran kepada anaknya, ada kalau ibarat kita sekarang ada dalam penelitian kita ada novelty-nya, ada sesuatu yang menjadi tolak ukur bahwa cerita ini atau kisah ini harus disampaikan kepada anak agar anak itu mengerti. Jadi ada beberapa pesan moral yang terdapat dalam kekebaran, dalam satu kekebaran. Nah, kemudian yang ketiga dalam kekebaran Atubelah itu tadi, Oya kati kita gerengu ukang kenjematu. Nah, jadi ini artinya pendidikan yang ada, nilai-nilai pendidikan yang ada dalam kekebaran Atubelah itu mencakup 3 kategori. Yang pertama kepada ibunya, yang kedua kepada ayahnya, yang ketiga kepada anaknya. Artinya, Oya kati kita gerenguk melawan ukang kenjematu. Artinya bahwa kita berharap dengan kisah itu, atau orang tua berharap dengan kisah itu mengajarkan kepada anaknya jangan melawan kepada orang tua, karena ketika kita melawan kepada orang tua maka ada hal-hal yang akan kita sesali. Nah, ini tadi kalau misalnya kita berkisah itu kan menyesal sekali anaknya karena orang tuanya sudah pergi, ibunya sudah pergi, yang mengasihi dia sudah pergi. Nah,
ketika dia sudah besar mungkin pun dia berpikir, kenapa ya saya egois, kenapa saya harus mementingkan diri saya sendiri, kenapa ya saya harus orang tua saya harus memenuhi kebutuhan saya walaupun orang tua saya mungkin belum mampu. Nah, ini akan menjadi pembelajaran kepada adik-adik generasi muda bahwa dalam kehidupan sekarang juga kita memang harus mematuhi kedua orang tua kita. Jangan kita meminta apa-apa yang tidak sanggup orang tua kita beri. Lihatlah situasi dan kondisinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian dalam kekebalan ini ada tujuannya sebenarnya. Jadi kalau tadi ada ciri-cirinya, kemudian ada tujuannya. Jadi selain kekebalan ini kan kita lihat adalah kisah atau cerita. Selain kekebalan ini tujuannya untuk menghibur, kekebalan juga digunakan oleh orang tua untuk membentuk watak anak dan cucu-cucu mereka, generasi muda, agar menjadi generasi yang baik. Nah itu tadi. Nah artinya bahwa yang saya tulis dalam disertasi saya hanya 3 kekebalan itu tadi, Atu Belah, Putri Pukes, dan Putri Ijo. Jadi yang terkesan itu di Atu Belah. Kalau Putri Pukes, Putri Ijo lebih kepada pergaulan generasi muda. Nah, kemudian kekebalan juga digunakan waktu itu sebagai alat kontrol sosial yang digunakan untuk mendidik anak agar hidup sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat Gayo. Jadi makanya dulu ketika orang tua memarahi anaknya, tidak seperti orang tua zaman sekarang. Kalau orang tua zaman sekarang mulut segala macam, tangan kena mulut. Tapi kalau zaman dulu ketika orang tua marah terhadap anaknya cukup dengan kode, apakah dengan mata atau dengan yang lainnya. Jadi anak langsung mengerti. Kalau anak-anak sekarang tidak paham lagi yang kias-kias, tidak paham lagi. Harus memang betul-betul sesuai dengan kenyataan. Kias-kias perumpamaan mereka tidak memahami lagi, sehingga banyak perbedaan pola pendidikan generasi zaman dulu dengan generasi sekarang. Nah itu yang kita lihat di tujuan kekebalan. Nah kemudian dalam kekebalan ini juga ada beberapa fungsi. Yang pertama memang kita lihat fungsi kreatif. Kalau dilihat dari fungsi kreatif ini adalah memberi rasa senang. Jadi pengalaman saya waktu itu masih kelas-kelas 4 SD, yang memberikan kekebalan ini memang punya imajinasi tinggi. Jadi ibaratnya kita sekarang punya daya nalar tinggi, sehingga ketika dia menyampaikan kekebalan itu tidak mengantuk lagi, kemudian fokus mendengar. Kalau misalnya nada sedih, maka seperti menangislah yang bercerita, yang memberikan kekebalan. Kalau misalnya lagi marah, maka suasana sedih menangis, suasana gembira seperti tertawa. Jadi ada penyampaian pesan-pesan yang sangat luar biasa dan menggoda pada waktu itu. Jadi bisa kita pahami. Nah, jadi itu disebut dengan fungsi kreatif. Kemudian yang kedua ada fungsi edukatif, yaitu mendidik para pembaca karena nilai-nilai kekebalan dan kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi tidak serta-merta kekebalan ini adalah sesuatu yang tidak ada mitos atau legenda, tidak serta-merta, tetapi ada nilai-nilai edukatif dari cerita-cerita tersebut atau kisah-kisah tersebut yang bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran atau media pembelajaran kepada generasi-generasi kita sesudah kita, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi estetika, yaitu memberikan nilai-nilai keindahan. Jadi keindahan bahasa seperti misalnya Malim Dewa. Ada beberapa syair, wanan nanan pedihku kenaku jemanyanya ger mungkin aku bersanding urung putria. Jadi ada kalimat-kalimat itu disyairkan, dididongkan
Jadi kalau kita lihat dari sastra bahasa, dari segi bahasa itu indah betul, indah betul. Apa namanya, nilai-nilai keindahannya banyak dalam sisi kekebalan. Nah, kemudian yang berikutnya ada fungsi moralitas, bahwa mengandung nilai moral yang tinggi sehingga para pembaca dapat mengetahui mana moral yang baik dan mana moral yang buruk. Nah, jadi ketika dikisahkan kekebalan itu kepada anak didik, misalnya seperti Putri Malim Dewa, apa namanya, Putri Ijo dengan Tutuk Kapur. Nah, di situ kan ada kontradiksi sifat. Kalau Tutuk Kapur ini sifatnya itu egois, tukang tipu, atau pokoknya dia sesuatu yang negatif. Sehingga kalau Putri apa ini tadi, dia sifatnya baik, lembut. Jadi ada beberapa pesan yang bisa diberikan pembelajaran, ada pesan moral, bisa membedakan mana yang pesan moral buruk dan mana yang pesan moral baik. Kemudian yang berikutnya fungsi religiulitas, yaitu mengandung ajaran yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Jadi fungsi kekebalan itu artinya seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita mengangkat cerita atau kisah dari kekebalan itu dari sisi agama, maka dapat. Kalau kita lihat dari sisi budaya, dapat. Kalau kita lihat dari sisi karakter, dapat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi moral juga dapat. Dari sisi akhlak juga dapat. Jadi tergantung kita menyikapi isi dari kekebalan tersebut. Jadi itu isinya. Nah, kemudian yang berikutnya sudah. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari pemaparan saya ini, saya menyimpulkan bahwa kekebalan ini harus dilestarikan pada generasi milenial saat ini. Mengingat penutur atau pelakon kekebalan yang sudah mulai berkurang, agar sastra lisan Gayo ini tetap berjaya, khususnya kekebalan. Walaupun sastra lisan banyak ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya, Pak Yusradi Usman Al-Gayomi. Mohon maaf kalau ada pemaparan yang kurang berkenan. Kita minta juga pendapat atau sanggahan atau apa dari guru besar kita, ada Prof. Din Majid, kemudian Prof. Yusnadi yang berbahagia malam ini. Saya tutup. Walau sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asdiana. Sebelumnya kita applause dulu ya buat Bu Asdiana ya. Kalau salam orang Gayo begini berizinnya. Jadi tangan kiri dikepalkan seperti ngemul di keru, ya begini. Nah, baru dikepalkan dengan tangan kanan. Nah, ini salam khas orang Gayo. Nah, jadi begini dia. Kalau di belakangnya kelihatan begini. Jadi berizin Ibu Asdiana. Nah, secara Gayo seperti ini salamnya. Nah, ternyata kita dulu masa kerajaan Lingga seperti itu ya. Nah, ini berizin segar Bu Asdiana atas presentasinya yang luar biasa.